Selamat datang tim dosen pengampu mata kuliah metode survei Bapak Kunto, Bapak Isan, serta Ibu Benazir, dan teman-teman yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, saya Kevin dari Universitas Pajajaran Fakultas Ilmu Komunikasi, Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2021 dengan nomor urut NPM 043. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Terpaan Media Sosial Instagram Najwa Shihab terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Latar belakang yang melandasi kenapa saya ingin meneliti topik tersebut ialah yang pertama adalah media sosial yang berkembang secara pesat di seluruh aspek kehidupan masyarakat. Rasanya mustahil bagi masyarakat atau manusia saat ini untuk terlepas dari media sosial dalam hitungan hari karena begitu banyak informasi, begitu banyak interaksi yang sekarang sangat bergantung pada media sosial. Hadirnya media sosial dalam seluruh aspek kehidupan menyebabkan penyebaran informasi yang semakin cepat dan juga transparan. Hari-hari ini, manusia dapat mendapatkan informasi yang terjadi dari belahan dunia lain. Bahkan kita dapat melihat konten atau kejadian secara live dari misalnya benua Amerika, benua Eropa, dan lain-lain. Hal ini, kehadiran media sosial, ternyata tidak dimanfaatkan oleh masyarakat awam saja, tapi juga oleh komunikasi politik, kegiatan-kegiatan politik. Media sosial dimanfaatkan untuk komunikasi politik oleh aktor-aktor politik yang berupa, pertama, politisi-politisi. Politisi ini tersendiri adalah orang-orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan politik, entah itu dalam pemerintahan, birokrasi, ataupun partai politik. Yang kedua ialah pers. Pers tersendiri bisa berupa media massanya atau juga jurnalisnya. Salah satu jurnalis yang beken di tanah air ialah Najwa Shihab, yang merupakan sosok yang terkenal berani, lantang dalam mengangkat isu-isu politik yang bahkan isu-isunya itu sensitif, sangat berbahaya, tapi dia berani untuk menyuarakannya demi kepentingan banyak orang. Dan yang ketiga ialah faktor politiknya ialah masyarakat itu tersendiri. Masyarakat memiliki akses yang lebih luas dengan adanya media sosial untuk memberikan feedback, interaksi secara langsung dengan pemangku-pemangku kepentingan di dalam pemerintah. Dengan hal-hal yang tadi telah disebutkan, terdapat dampak dari kecepatan dan keterbukaan informasi politik di media sosial. Masyarakat diajak untuk berpikir lebih kritis dan lebih logis dalam setiap kebijakan yang pemerintah buat, dan setiap kebijakan politik yang diputuskan yang dapat berdampak bagi banyak orang. Dalam penelitian ini terdapat 3 landasan teori yang digunakan sampai akhir. Landasan teori pertama yang menjadi dasar utamanya ialah teori kultivasi. Menurut McCorkle-Akanbi, teori kultivasi sendiri mengacu pada bagaimana paparan konten yang terus-menerus memiliki efek terukur terhadap pandangan individu terhadap dunia. Singkatnya, teori kultivasi menganggap bahwa ketika seseorang diterpa oleh satu informasi secara terus-menerus, ia akan melihat realita dunia seperti informasi yang ia terima, termasuk di dunia politik. Ketika dia menerima satu informasi atau aliran informasi politik yang sama terus-menerus, ia akan menganggap dunia politik di Indonesia ialah seperti yang digambarkan oleh informasi yang ia terima. Teori berikutnya ialah kepercayaan kepada pemerintah. Menurut Klein dan Robinson, pada tahun 2020 mendefinisikan kepercayaan terhadap pemerintah sebagai keyakinan rasional atau afektif seseorang dalam motivasi kebaikan dan kapasitas kinerja pemerintah. Berikutnya, hubungan media massa dan kepercayaan. Penelitian Seron pada 2015 menemukan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat yang mengonsumsi berita dari media sosial terhadap institusi politik berada di tingkat lebih bawah ketimbang masyarakat yang tidak mengonsumsi berita dari media sosial. Hal ini membuat saya tertarik untuk mengetahui apakah di Indonesia hasil yang ditemukan dari penelitian akan serupa, yaitu bahwa terpaan berita dan informasi politik di media sosial ini dapat mempengaruhi kepercayaan kepada pemerintah. Maka dari itu, saya merumuskan satu hipotesis dengan hipotesis lainnya yang merupakan anti-hipotesis dari yang utama. Yang pertama, hipotesis pertama saya ialah terpaan konten akun Instagram Najwa Shihab berpengaruh terhadap kepercayaan kepada pemerintah, dengan hipotesis nolnya atau anti-hipotesisnya ialah terpaan konten akun Instagram Najwa Shihab tidak berpengaruh terhadap kepercayaan kepada pemerintah. Variabel penelitian yang saya tentukan ini saya ambil dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh McCorkle-Akanbi dengan variabel independen, yaitu variabel X ialah terpaan konten dari akun Instagram Najwa Shihab
dan variabel dependent yaitu variabel Y yang berupa kepercayaan kepada pemerintah. Penelitian ini merupakan penelitian metode survei kuantitatif deskriptif dengan populasi yang saya sasar ialah pengikut akun Instagram Najwa Shihab. Sampel yang ditentukan pada awal perancangan penelitian ialah 152 individu pengikut akun Instagram Najwa Shihab. Namun pada kenyataannya setelah penyebaran kuesioner saya mendapatkan 192 individu sebagai responden. Teknik sampling yang saya lakukan ialah non-probability dengan teknik samplingnya purposive sampling, di mana saya menentukan ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat responden yang dapat mengisi kuesioner. Dan yang terakhir, instrumen penelitian. Saya menggunakan 7 pertanyaan kuesioner dengan jawaban berupa skala Likert yang disebarkan secara daring menggunakan Google Form. Dari data yang terkumpul dari 192 responden, saya melakukan uji olah data menggunakan software SPSS versi 25. Pertama-tama saya melakukan uji validitas. Dari KMO Bartlett Test yang terpampang di tabel atas, KMO menghasilkan angka 0,722 di atas ambang batas 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa variabel valid untuk digunakan. Bartlett Test dengan nilai signifikansi 0,000 di bawah ambang batas 0,01 menyatakan bahwa variabel valid untuk digunakan. Berikutnya, saya melakukan uji validitas untuk setiap pertanyaan kuesioner. Untuk variabel social media exposure diwakilkan oleh 2 pertanyaan dengan kode SME1 dan SME2, dan untuk variabel trust in government terdapat 5 pertanyaan dengan kode yang diwakilkan TG1 hingga TG5. Item SME1 dan SME2 memiliki angka di atas 0,5, di atas ambang batas sebesar 0,747 dan 0,807 yang menyatakan bahwa kedua pertanyaan valid untuk digunakan. Sedangkan variable trust in government dengan item TG1 hingga TG5 juga berada di atas ambang batas 0,5 sebesar 0,680, 0,604, 0,730, 0,812 dan 0,861. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pertanyaan dari variable trust in government valid untuk digunakan. Items SME1, SME2, TG1 hingga TG3 berada di komponen 1 dan TG4 dan TG5 berada di komponen 2. Itu merupakan uji validitas. Berikutnya, kita akan melihat uji reliabilitasnya. Kita dapat melihat dari Cronbach alpha. Social media exposure variabelnya memiliki Cronbach alpha sebesar 0,672. Sedangkan variabel trust in government memiliki Cronbach alpha sebesar 0,732. Dengan demikian, seperti kita ketahui bahwa Cronbach alpha memiliki ambang batas 0,6, sehingga ketika di atas 0,6 berarti variabel reliable untuk digunakan, dan dalam konteks penelitian saya, kedua variabel berada di atas ambang 0,6. Berikutnya, uji regresi linear sebagai uji hipotesis. Hasil uji F-test atau yang di sini tabelnya bernama ANOVA menunjukkan bahwa degrees of freedom dari regresinya bernilai 1 dengan degrees of freedom residunya bernilai 190. Hal ini menghasilkan F sebesar 46,548 yang memiliki nilai signifikansi sebesar 0,00. Karena nilai signifikansinya berada di bawah 0,01, maka dapat dinyatakan bahwa social media exposure atau terpaan konten media sosial akun Instagram Najwa Shihab berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Berikutnya, berdasarkan uji t-test atau di tabel itu koefisien, nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,000. Nilai signifikansi berada di bawah 0,01, sehingga hal ini dapat menunjukkan bahwa hipotesis 1 dapat diterima. Maka dari itu, kesimpulan dari penelitian yang saya lakukan dalam semester ini, hipotesis pertama dapat diterima dengan terpaan akun Instagram Najwa Shihab terbukti berpengaruh terhadap kepercayaan kepada pemerintah. Sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata dan visual. Terima kasih.